nggak berkembang. Merubah semuanya. Itu perubahan yang sedikit. Misalkan bisa flashbacknya gimana Bu? Masa Ibu sadar sendiri? Saya sadar sendiri karena itu tadi anak saya, yang saya punya anak 2 nih, dia udah pintar di sekolah, sehat lahir batin. Betul. Ya kan? Kita masih pengen menekan dia untuk dapat hal yang lebih. Betul. Gitu loh. Masih kurang aja Masih gitu. kurang aja. Kadang-kadang Nakal, mungkin misal ini, padahal mungkin itu dunianya anak-anak ya, betul, mengeksplor. Jadi cari tahu ya itu tadi mungkin bahasa-bahasa. Ya gimana gini atau ngambek atau gimana. Saya dapat anak 1 ini autis, ganteng, sehat lahir batin, tapi hanya ada 1 yang tidak berkembang di neurotransmitter, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai umur 5 tahun masih pakai pampers, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Terus saya langsung gini, ya Allah, ini anak yang 2 ini, saya bilang ini padahal mereka saya udah dikasih Allah anak yang sempurna, yang artinya tinggal saya kelola dengan baik. Ini ngurusin anak 1 ini si Anis kan, saya waktu awal-awal itu masih ya udahlah saya jalani. Tapi waktu dia umur 4 tahun, down saya, nanti saya karena saya lihat umur 4 tahun mestinya diangkat ke sekolah. Ini ngomong belum bisa, masih pakai pampers. Saya masih belum ngerti dia maunya apa. Sementara kita punya anak yang normal loh, yang kita nanti suatu saat akan mau ini ke dia. Itu langsung saya berbalik. Saya itu tadi mungkin sama Pak Herman mulai membebaskan apa ingin kamu, cuman kita hanya mengarahkan dan mengingatkan. Dan saya tidak lagi memaksakan mereka, bukan miniaturnya kita. betul. Bukan mentang-mentang kita orang tua, kamu harus nurut sama orang tua, ikutin begini. Itu terjadi di adik-adik saya. Anaknya dipaksa ikut kuliah, ikut jurusan yang mau bapaknya. Yang terjadi baru tahu keluar, udah ngeluarin duit banyak. Abi yang di Jordan berangkat ke Jordan karena bapaknya ulama, pengen anaknya begini-gini. Passionnya bukan anak, kan nggak bisa. Mau bapaknya kiai, kalau anaknya nggak mau, bagaimana? Ujung-ujungnya malah nggak berkembang ya? Nggak berkembang. Rugi waktu, rugi materi. Terus udah anaknya nggak berkembang, bapaknya masih marah juga. Kamu gimana? Bapak dulu begini ya, lu dulu. Nah, anaknya belum tentu. Ini kayak sekarang nih, saya sama Pak Herman dapat tempaan, cobaan, ujian hidup, kita kuat. Belum tentu anak kita. Belum tentu loh anak kita. Ya, lihat aja sekarang etos kerjaan anak muda sekarang. Beda banget dengan kita. Kita segitu, kalau atasan kita marah kita mikir, oh besok kita gimana ya begini. Yang ini menyantai aja, besok dia bikin lagi. Tak ampun, bener-bener deh. Soalnya saya pernah satu tim dengan anak-anak model kayak begitu di bola, kan anak-anak muda semua. Yang paling tua saya. Sampai saya bilang, saya ngomong sama mereka, kamu sadar nggak sih, nggak kesian apa yang udah ngeluarin duit? Saya bilang gitu. Saya dikasih di drop tiap minggu tapi 50 juta. Terus artinya tiba-tiba yang kerja di bawah yang udah bikin saya nggak seperti tidak menghargai apa yang sudah diberikan orang. Yang penting gue kerja deh, ininya hasilnya gimana entar. Kan gimana kalau kita yang jadi fundernya yang pengen duit dapat orang-orang kayak begitu. Saya selalu berpikirnya gitu loh. Tapi anak muda itu nggak berpikir kayak gitu. Ya udah kalau nggak ini gue cari lagi nih. Dengan etos kerja kayak gitu siapa yang menerima dia kerja besok? Dan mayoritas sekarang begitu gimana nih Bu? Solusinya apa nih Pak? Ya perkuat. Terutama buat anak-anak kita Pak. Maksudnya kayak gini, perkuat di kita, di masing-masing Kalau keluarga. buat saya dibilangin masyarakat kuat itu bermula dari keluarga kecil itu bukan. Benar. Jadi kita nggak usah pedulin orang, yang penting anak kita dulu. Karena itu tadi Mas Supri, Mas Joko, kita nggak pernah bisa 24 jam. Saya di kantor di proyek. Kadang-kadang begitu Nadim anak saya datang, weh bos, saya langsung bilang anak saya, weh mana sini rokoknya kak, rokok, ini kak papa beli ini nih ganti dong. Udah terus kita ngobrol berdua, cerita di luar kerjaan segala macam. Sama juniornya tuh sampai dia ngomong, udah lupa, dia bilang gitu, gua nggak ngerasain kayak gitu dulu.
saking jadi ada anak si Farhan itu dia kalau bapaknya di rumah dia takut. Nah itu kita jangan sampai seperti itu. Gue tuh kalau bapak gue di rumah pak, gue takut. Ini saya nggak tahu Itu gitu. teman-teman saya di luar sana melihatnya saya berdua ini dianggap sukses mendidik anak. Betul. Mereka udah di jalurnya. Sementara mereka berpikir ya artinya anak saya laki-laki tapi udah nikah punya cucu. Nah, mereka punya anak perempuan usianya udah usia anak saya, belum nikah itu aja udah Takut. masalah. Terus ada lagi yang lebih ekstrim, mau nikah tapi nggak mau punya anak. Nih tuh, jadi pola pikir anak kita kemana-mana itu lingkungan yang ngebentuk. Tapi kalau kita udah kalau kita bisa udah membangun fondasi karakter anak kita di rumah yang kuat, malah mereka pas kalau anak-anak segitu sesuatu yang kayak begitu ya itu tadi apa ya saya juga bersyukur lah bahwa dulunya Pak Heran kerja, saya lebih banyak di rumah. Jadi anak-anak saya besar tumbuh, saya tahu kelebihan kekurangannya mereka gitu. Jadi artinya gini, ya udah mereka melihat bahwa anak-anak saya itu udah on the track semua, udah di masing-masing. Jadi sekarang ini masalah terbesar saya kan anak saya autis. Saya nggak tahu ini nanti dia akan bagaimana. Sementara saya juga banyak melihat teman-teman yang lain bahwa dia nggak bisa ikut di tempat kakak-kakaknya. Yang paling bisa dia saya masukin ke asrama. Tapi masuk ke asrama tidak sedikit biayanya. Betul. Oh pantas kayak di dekat rumah saya kan ada yang kayak gitu ya sekolah kayak asrama ya Bu ya. Asrama. Tapi yang non muslim ya dekat gereja Nah, itu. iya, itu per bulan itu waktu si Anis Modelnya saya beda. taruh. Hah? Mungkin beda lagi. Ya kayak gitu mungkin asrama gini. Iya zamannya Pak Heran, masih di Bungkus ya kan? Udah enggak ya? Itu si Anis kan saya pernah masukin ke asrama sekitar 3 tahun. Harusnya waktu itu dia sebulan itu 12 juta. Bukan? Tapi saya minta keringanan, dia rasa nggak sanggup. Itu udah di 7,5 juta aja ini udah megang-megang. Itu 7,5 juta, kakaknya kuliah. Kakaknya kuliah coba Ini bayangin. saya bilang 20 juta itu nggak tahu dari mana ada tuh. Itu nggak pas saya kalkulasi, hitung-hitung. Gila ini. Pak Heran udah nggak diurus. Mama dulu juga kerja. Keluar masuk kerja cuma 2. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja. Kesejahteraan kan sama kenyamanan. Kalau kita Betul. kerja, kalau bangun tidur Udah udah mikir. nggak ada semangat Gitu. yang begini. Ah. Aduh, aku nyampe sana ketemu ini kita coba bagaimana? Mau langkah aja kaki udah berat. Jadi bukan bicara soal gaji nih loh, ini kan semangat dulu deh. Mau berangkat pagi-pagi. Sama kalau udah kerjaan kita begini dikit potong gaji. Kita begini kena sanksi. Mana enaknya kerja kayak begitu? Makanya saya Nggak nyaman. nggak nyaman. Dan buat kadang-kadang saya waktu gitu suka sedih kalau dia bilang ya habis gimana udah nggak ada tempat mau nyari kerja dan tanggung jawab gini. Akhirnya saya hanya berpikir yang punya usaha dengar sih kan zolimin orang. Itu yang tempat saya waktu saya di Malang kan saya ngurusin juga tuh sekolah di Malang. Dari mulai terakhir saya yang ngupayain kenaikan gaji sampai sekarang nggak naik-naik. Udah berapa kali kenaikan biaya hidup? Berapa periode? Iya, terus apa yang dia bilang, Bu, saya ikut ibu aja deh, mau usaha apa? Iya, saya sedih. Ya, saya lagi belum punya apa, tapi kalau ada ininya, orangnya kerjanya bagus. Itu kadang-kadang saya waktu terakhir kemarin itu aja salah satu saya berhenti kerja dari tempat bola saya nggak suka sama yang salah satu yang punya. Gini loh, sampai ya saya bukan ustadz, bukan orang yang baik-baik juga, bukan suci banget, tapi kepikiran gitu loh. Pada saat orang laki selangkah keluar dari pagar rumah, kan dia berjihad nyari nafkah untuk keluarganya. Sementara nggak hanya nyari nafkah doang, Sabtu Minggu itu kan hari keluarga, adalah buat keluarganya.
Nah ini dia Sabtu Minggu pelatih datang nggak dibayar, include dengan apa gaji bulanannya dia. Kan saya kesian. Saya hanya kepikiran, saya hanya merasa itu responsibilitas saya, tanggung jawab saya untuk ngasih tahu yang punya. Coach yang coach Aji itu, coach kan juga laki-laki. Coach kemana-mana ninggalin keluarga, nyari nafkah. Terus bagaimana dong dengan pelatih-pelatih yang lain? Sabtu Minggu di sini sama keluarga, coach kasih pekerjaan hanya sekedar ganti transport aja enggak. Saya gituin. Dia kecemplung jadi bola gara-gara anaknya Itu sih bola-bola Afgan. yang Senayan. Nah, itu Lama-lama kita nggak dia tahu. Nah yang bola itu bapak ibu sih awalnya aku. itu udah Ya, jadi Saya ceritanya lebih gini. expert. Awalnya aku kan, karena pun kita kan hobi bola kan. Nah, anakku si Afgan ini sama guru olahraganya dia bilang, cariin sekolah bola Ini pak. bakatnya saya. Abang buat saya, cariin sekolah bola. Saya nolak Senayan. waktu itu. Nah, mulai latihan dia marah. Dia Sekolah marah. pelajaran itu Dia marah. semua. Anak ngapain sih disuruh main bola? Nggak kepikiran Iya. kalau bola itu jadi bisa jadi Nah, terus aku bilang, kebetulan anak ini kan makin kelihatan kan bakatnya. Udah deh, aku bilang, dia marah gitu. Udah, ayo kamu lihat anak kamu di lapangan kayak apa. saya nggak pernah mau tuh kalau dia Oh. Sabtu Minggu berangkat itu. iya sepertinya itu nggak ada Iya. sama sekali bola Iya. itu. Terus- Terus bukan manajemen Terus udah gitu saya terakhirnya tiap Sabtu Minggu dia nggak pernah ada di rumah nganterin anaknya ini bola. Saya di rumah bete dong. Ikut. Pas waktu itu lagi final ada juara, Kejuaraan, ada kejuaraan turnamen. turnamen. Saya bilang gini, kamu di mana? Di mana itu Ciputat ya? Nggak Di tahu mana? dah gua di Pondok mana. Cabe sebelah sana lah. Main Saya- bola lah, ya. main Tanding, bola. tanding. Saya nyusul lah ke sana. Terus baru saya lihat anak saya. Oh iya ya, kita kayak perempuan orang bego gitu kan ngeliat bola. Kok dia bisa kayak kakinya kok kayak ada matanya. Dia lihat ke sana tapi dia bisa ngoper bola ke belakang. Saya bilang, oh iya ya, kesian juga. Anak saya pinter, gini. Akhirnya saya ngobrol lah. Itu masih kelas 2 SD loh. Saya ngobrol sama dia. Ya udah, mama izinin kamu main bola. Tapi sekolah jangan ditinggal ya, saya bilang gitu. Orang dia sakit, bolos dari Abata, jam 9 pulang. Kok kamu? Oh, sekolahnya di sini? Oh, iya di Abata. Udah di Abata. Udah. Kamu pulang? Iya mah aku pelatih pusing kata dia bilang. Ya udah, ntar siang nggak ada yang main, nggak ada latihan bola ya. Kita tambah sakit kamu nggak bisa sekolah. Tidur lah dia. Ternyata dia istirahat untuk bisa latihan. Saya Abata. Dan itu saya nggak ngurusin loh. Perabotan bolanya dia ngurus sendiri. Berarti emang dari kecil udah ininya udah Ya. kuat ya. Artinya. Jadi, nah iya. Nah, kadang ibu begini bu, ya begini nih yang kurang ini ya, paham kadang ya ke orang tua ya. Jadi Iya. dianggap membangkang. Betul. Anaknya ngelawan omongan orang tua. Sementara itu tadi masa depan anak bukan kita yang nentuin, anak itu sendiri. Jadi belajarnya di situ tuh. Iya. Jadi pas udah gitu jam berapa tuh saya terus dia ini mau jalan makan siang itu jam 10-11 saya nengok mau saya bikinin anak-anak. Saya lihat dia duduk ngelipotin bajunya, masukin ke dalam. Terus katanya sakit. Kamu bohong ya sakit? Iya mama aku sakit. Sekarang aku udah sehat. Aku mau latihan bola. Terus saya nggak nganterin dia. Mau dianterin sama ojek? Saya mama nggak mau anterin. Papanya lagi nggak ada kan? Mama nggak apa-apa. Kata papa aku naik ojek aja. Coba. Udah nggak bisa dibendung udah kayak gitu. Gitu udah nggak bisa apa-apa. Tapi ibu udah ini udah punya ini. Oh ini anak ini. Enggak, karena Belum, dia belum. karena dia punya pemikiran kayak gitu. Ya itu tadi Iya. karena saya melihat bahwa segitu Oh, dia main bola sih. dia ini bola. Terus karena saya ikut di dalam, jadi saya tahu ternyata di bola itu tidak hanya sekedar hobi, life skill yang dia dapat anak ini banyak. Dia yang anak-anak dia jadi tim, dia nggak bisa main bola sendiri, Betul. tim. Jadi empati, toleransi tumbuh. Di situ kalau dia kalah, dia menang, dia harus bisa mengelola emosinya dia. Kalau menang dia tidak boleh terlalu euforia, kalau dia kalah nggak boleh sampai sedih banget. Dan di situ fighting spirit dia untuk menggolkan ininya dia itu loh. Nah saya lihat dia, oh iya ya banyak kok ini life skill yang dia dapat di situ. Malah lebih bagus dari sekolah biasa. Betul. Jauh tuh lompatannya. Akhirnya saya ngurusin dia
Dan karena saya di kepala saya bahwa ngurusin 1 anak dan ngurusin 10 anak repotnya sama, jadi anak orang saya urusin juga. Itu makanya saya ditunjuk jadi Awalnya di situ. mother care-nya anak-anak bola. Jadi kalau anak orang sedih saya yang ngediemin, saya yang bujuk-bujuk, saya yang semangatin orang tua yang lain. Jadi ada yang ada satu orang tua yang di situ yang sekarang ini dia pernah jadi sekjen PSSI, ngelihat saya, jadi dia mempercayakan saya untuk mengelola uangnya dia, bantu anak-anak ini untuk berkembang. Itu awalnya. Saya jadi semua tuh dulu kan mobil painter yang biru itu semua properti bola-bola di rumah kita. Masih ada tuh, Pak? Mas, Jogrok itu. mobilnya masih ada, terus sebagian barang-barang juga masih ada. Nah akhirnya saya di situ kenalan dengan pelatih-pelatih yang hebat-hebat itu semua. Saya mana pernah berpikir bahwa saya akan dekat dengan Indra Safri, dengan Coach Aji Berarti sampai sekarang pun masih Kalau saya dulu naik lagi nih kalau Indra Safri-nya. Indra Safri kan kemarin belum lama ketemu. Iya, maksudnya naik lagi ya. Iya. Sekarang Dia kenal saya tuh Bunda Asifa. Karena waktu dia ada event di Asifa, saya ngurusin semua propertinya dia. Bima Sakti, Coach Fahri Husseini. Kan karena saya ngurusin bolanya si Afgan. Ya kan jadi terjadi berarti Ya, jalurnya tuh shortcutnya. Kalau Jadi kita, itu tadi segala sesuatu, makanya kalau anaknya Supri ingin mengeduki satu bidang, yang penting dia konsisten dan komit dengan pilihannya dia. Nah kalau saat ini tuh masih gitu Bu, sana mau ini. Nah ini nih. Ya itu tugasnya Supri untuk melihat. Harusnya dia kalau passionnya di mana. udah umur segitu, dia udah harus milih satu. Harus milih satu kan. Padahal Afgan kan kelas 1 tuh Usia berapa, Pak? 7 tahun dia Tujuh Afgan. tuh kelas. Berarti Udah penentuan 7 di tahun, usia SD segitu. udah itu. Harus fokus satu itu. Iya, Udah, paling karena tidak. karena memang dia suka banget itu. Gini loh cerita awalnya sebenarnya dari umur 5 tahun, 4 tahun. 2 tahun. Enggak, iya 2 tahun. Enggak. 2 tahun udah seneng Dia bola. masuk TK di sini. Enggak, Kalau anak maksudnya untuk mengarahin ke bidangnya dia gitu tuh. ya kan kita ngeliat dari yang dia suka. Kayak tadi itu saya bilang Usianya? umur 2 tahun, kelas 2 itu kan antara 7-8 tahun. Dia udah sampai segitunya loh. Kuat mau bolanya dia lebih Nah memilih. kalau udah kayak gitu, tinggal kita yang ngarahin. Ngarahin. Kamu jangan terlalu banyak. nggak Kalau mungkin. belum punya itu basic atau skill ke Tanyain aja, Maunya apa? gini aja, ini waktu kosong kamu daripada ini kamu senangnya apa, hobi kamu apa, kita yang rangsang mereka. Karena ya itu tadi ternyata saya berpikir waktu itu kan Afgan sekolahnya nanti gimana gini-gini. Justru sekarang dia kuliah dapat beasiswa dari bola. Dari Iya, bola iya. dia. Dulu kalau nggak salah kacamata yuk. Oh, gitu. Itu gimana main bola ya? Masih nggak Masih, pakai. tapi dia nggak pakai. Kalau main nggak pakai. Nggak pakai dia, dan Tapi- masih bisa. Bisa. Masih, jadi Kan anak saya juga maksudnya di kacamata. iya nggak. Artinya itu tadi buat saya kita yang orang tua yang lebih peka melihat itu karena sekarang ini tidak hanya di bidang akademik aja anak-anak Betul. itu sukses. Malah akademik sekarang bisa jadi malah kalah. Iya, betul. di luar negeri sebenarnya Justru lebih nikmatin dia ketika dia yang hobinya dia. Coba Betul. dia hobi dapat, duit dapat. Terus kayak kemarin itu dan kebetulan karena ya alhamdulillahnya saya juga tidak terpikir waktu zaman ngurusin atlet. Setiap dia main saking saya pengen diabadikan gitu, saya foto. Ternyata itu bermanfaat pas saat dia mau dapat beasiswa. Piagam-piagamnya kan udah nggak tahu kemana. Ada medali saya simpenin gini tapi sertifikat kadang-kadang udah kena bocor, kena ini kena itu. Tapi dengan modal foto itu lampirkan prestasinya dia dapat tuh dari beasiswa KONI di LSPR loh. Jadi kalau bulanan nggak sengaja itu ya. di rumah, kalau lagi ngumpul di rumah, gitu terus, di sini lu kurang ajar lu kata kakaknya. Lu sehari cuma cengenges di lapangan 2 jam, gaji lu lebih gede dari gua, beli makan lu. Ya itu rezeki gua Dia kak, lu waktu kecil-kecil main di rumah neneknya, bola berapa kali hancur, nendang, perang, lari dia nya. Domelin. Sampai kerjaan. Afgan mah bola dan saking kencengnya, kayak gitu. Jadi kita ngarahin. Nah, kakak-kakaknya bilang, emang ya mah. Dulu kan mereka semuanya bola.
kakak-kakaknya. Cuman karena mereka di lab school, pelajarannya itu kan ketat. Nah, Nggak boleh izin, nggak boleh ini. Akhirnya saya juga waktu itu berpikir sekolah. Iya, Nah, betul. emak-emak orang tua rata-rata kan sekolah. tuh. Terus Sekolah yang terbaik gitu. Kayak sekolah lah. Harusnya paling mahal gitu. Padahal nggak. Iya, kakak-kakaknya. Tapi banyak sekarang berpikir masih gitu sekolah. banyak. Kakaknya ngomong kalau adiknya lagi down, lagi semangatnya lagi turun, gitu ya. Udah hobi dapat duit, lihat nih kayak kita. Udah sekolah capek-capek, belum dimarahin mama, belum dimarahin dosen katanya. Nyari duit itu masih gedean dulu, kata dia bilang itu. Nah adiknya semangat lagi, itu. Iya ya kak. Terus udah gitu kayak kemarin tuh, saya udah bilang, itu juga pasang surut. Afgan tuh naik turun ya namanya. Usianya masih muda, Masih labil ya. Dia masih belum berpikir bahwa dia udah pilihan saya. Jadi kita orang tua masih tetap. Jadi dia ngomong itu saya cuma bilang terus, kamu 3/4 hidup kamu tuh di lapangan. Sekarang kamu mau memilih yang seperempatnya yang kamu akan mulai lagi dari nol. Sementara di luar sana beribu-ribu orang pengen di tempat kamu sekarang, kok kamu lepas? Saya gituin si Afgan, diem dia. Paling dia gini, ma, aku minta ruang dulu, aku berpikir, itu pengen keluar ya. Udah dikeluar. Bahkan sempat waktu itu, telepon mama, aku buka kamar di hotel, aku pengen menyendiri dulu. Sudah, tapi kamu kasih tahu hotelnya di mana, kamu ngapain, gini kasih tahu mama. Ya udah gede ya, kita nggak bisa juga bertanggung jawab atas. Tapi memang anak-anak bola urusan itu kalau udah jenuh gitu memang dia sendiri. butuh karena memang dia Itu sendiri. iya karena pressure-nya emang tinggi ya Berarti udah kayak Nabi Muhammad ya ke goa ya Pak, berkalwat. jadi karena memang Pressure-nya dia belum. nggak bisa kayak temen-temennya lagi hang out kemana, dia udah harus jaga besok mau pertandingan, kalau dia performnya nggak bagus ya nggak kepilih line up, nggak dapet duit kan susah, nggak bisa. Ini lihat Ronaldo sampai usia segitu, nah kan tetap dia jaga kebugaran dia supaya masih terus bisa dipakai. Itu number one ya, jaga bugarannya Ronaldo. Makan, nggak ada makanan yang Makanya enak. saya ngeliat dia kalau di rumah ya, kalau dia pulang gitu, misalnya kayak kemarin libur kan, selesai kompetisi libur. Nah itu jadwalnya dia nge-gym itu udah kayak makan. Jadi badannya bagus ya Pak. Dia Ototnya. harus jaga. Karena kalau dia nggak jaga, pas dia masuk langsung Bentrok. medical check up. Gitu, Dia nggak bagus. Berat dia untuk masuk ke line up pilihan. Itu mau main aja. Iya. Ronaldo Kayak gila gitu. banget. Kalau kayak Ronaldo kan gitu. Lah, saya Maaf, waktu nggak itu bisa makan enak. waktu saya megang Liga 3 itu anak-anak itu makanya saya marah-marahin mereka. Mereka digaji cuma hanya untuk bermain, bawa tim itu juara. Besokannya mau pertandingan, malamnya pada mabuk-mabuk. Saya yang nemuin ininya bekas Iya. itu, saya dikasih tahu juga sih sama petugas kebersihan. Buka atas bu, lihat aspak rokok. Kan atlet nggak ada yang boleh ngerokok. Aji Santoso tahu pemainnya itu langsung coret. Gak boleh sama sekali. Itu kan di luar negeri gitu ya. Terus ada gimana? Ya terus Mereka akhirnya potong dia rokok, Pak, mah. Sejak ibu sejak. Itu gimana? Tapi kayak gitu juga saya, biasanya nggak karena lama saya itu. bukan pelatih, saya Nggak hanya lama. bagian support system. Kalau misalkan menang gitu kan langsung pesta gitu. Iya, kalau itu iya. Cuman kalau dia sudah menjadi habit, itu umurnya nggak lama. Nggak lama. Pemain hanya dituntut Ya profesional. Ronaldo alkohol aja enggak ya? Dia harus bisa menuju performa di lapangan. Ronaldo alkohol aja enggak. Saya bilang, "Loh, kita kan yang tua yang ngayongin dia, mestinya kita ngingetin dia dong." Makanya kalau ini sementara kita kan ngurusin dia untuk dia bermain bisa dapat juara. Nah dia melakukan kesalahan kok nggak ditegur sama pelatihnya. Saya kesel tuh sama pelatihnya juga. Kebetulan ada anak yang punya, akhirnya anak yang punya saya kasih tahu. Dia saya berpikir itu menjadi Nah kita tanggung ngurusin sekolahnya Aji Santoso tuh gitu, karena dia baru buka, dia nggak ngerti pendidikan, dia nggak ngerti ngelola asrama. Kita punya anak pernah di asrama, kita punya lama pendidikan, ngebantuin dia akhirnya. jadi saya dipercaya. Dia yang ngurusin 150 anak per tahun. Di oksigen baru babak kedua si apa Gibok Iya gitu. Gibok si namanya Gibok itu benar coba itu banyak bantuan
bisa kita lolos ke semifinal. Ya itu saya bilang, saya ngomong sama anak saya. Terus ada anak satu, Bun gantiin dong spray aku, kata dia bilang gitu. Ketumpahan nih, kotor. Saya nggak tahu, ternyata dia muntah gara-gara mabuk. Minta ganti spray sama yang punya hotel. Saya lagi masih di rumah. Makanya kalau gue makan tuh jangan di tempat tidur, kan udah disiapin tempat makan di bawah. Saya nggak tahu tuh dia salah satu yang ikutan mabuk. Saya marah sama dia. Kamu ya, saya bilang perjalanan kamu ke sini udah nggak bukan perjalanan pendek, perjalanan panjang. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Jadi dia ketemunya di sport banyak, di sport olahraga sekarang gara-gara si kecil ini main bola. Iya. Jadi sampai ngurusin waktu itu Asian Para Games ya. Saya dapat jadi panitia pas Asian Para Games gara-gara Asian Para Games. Selesai Asian Para Games kita bawain barang-barang bahan dari Palembang berapa ratus juta tuh? Hampir 200 juta. Dapat hibahan. Laptop terus saya dapat laptop 2 dari itu yang touchscreen. Yang itu baru-baru semua. Ya kalau kita beli sendiri 15 juta. Bur. Biasa kerjanya dibanting gini. Mantap. Masih sakit? Oh. Itu saya Nggak ikut piknik, mau itu loh, belakang sholat. Iya. Oh. Iya. Itu saya pulang bawa nyaris 200 juta dapat apa sih perlengkapan kantor, satu set meja kerja dengan kursinya. Itu kalau beli sendiri itu 4 jutaan. Saya dapat, Bu. Sekarang jadi nggak hanya dari Malaysia, Saya temen-temennya sampai keluar tuh gara-gara bola ngurusin anak saya gitu. Gara-gara waktu anak-anak ikut turnamen di Malaysia kenal-kenalan jadi itu. Berarti dulu dilarang ya Pak anaknya main bola. Itu makanya maksudnya kita yang tadi saya bilang kita orang tua juga Kayak bukain jalan ya, gitu. membuka diri, kitanya sebagai orang tua membuka diri yang artinya gini loh. Anak-anak itu kita bukan miniaturnya kita. Betul. Dan masa depan dia sebenarnya dia yang menentukan, bukan kita. Kita hanya mengarahkan dan membimbing dia, mengingatkan gitu loh. Jadi lebih banyak kalau anak-anak sekarang itu kita lebih pada berdiskusi dan mengajak dia berpikir. Kan anak saya juga waktu pada bandel-bandel, anak saya nggak ada yang manis-manis, Supri. Coba tuh anak-anak saya tuh tiap hari saya udah kayak jurik nih, mau berdiri langsung. Anak saya itu nggak ada inisiatif, kreatif, nggak ada, Bu. Saya sampai kesel. Gimana? Berapa? Sekarang SD. aku SD masih bisa. Ini loh Bapak, ini loh bersihin ini, ganti lampu ini, betul ini pakai ini. Kamu pasti ngalamin nanti. Nah, benar. Saya gitu. Tapi jangan jangan pernah cepat capek. Jadi gini, kalau udah ngomong nggak bisa, sekali waktu diajak, entah mau beli ini, yuk ikut yuk. Biasanya papanya juga nih kan si Opan, Pak, kamu mau beli apa kemarin? Ke Kenari. Kalau kamu kan lagi masih ngerjain belum apa itu papa deh. Kan kamu industri, kali aja bidang-bidang papa bisa kamu tahu gini-gini jadi nambah skill kamu. Itu namanya. Jadi kalau udah mulut nggak bisa, sekali waktu kita ajak. Kasih reward dulu lah. Kasih reward. Dulu saya anak-anak nih, gini. kalau kamu bisa ngerjain ntar papa dapat ini nih. Kasih hadiah. Awal-awal nih kita pancing kayak gitu, sampai akhirnya dia. Dulu anak-anak waktu SD sekolah, saking keselnya saya bangunin tiap pagi. Akhirnya saya begini, Papa udah capek nih bangunin kamu, sekarang gini aja, telat bangun, uang jajan dipotong. Gitu, ada sanksi. Terus kalau sampai sekolah nggak terlambat, ditambah uang jajan. Semangat itu Udah. Kuncinya di situ, kalau pakai mulut udah nggak kena, apa yang paling dia sukain itu yang dicegal, jadi itunya. Ya kayak kita dulu, kayak saya ingat dulu. Nah itu mempan itu Jok. Waktu kita di kantor kan dulu saya di kantor ini tuh kerja di pabrik, nggak pernah telat masuk kantor, dapat reward bonus. Tapi telat dikit bonus langsung hilang.
Satu hari kita ternyata langsung hilang, kan sakit hati. Jadi kita semangat. Itu paling mempan. Kita Itu. lagi ada perlu nih, wah mau main nih, Paling bagus mempan dari itu. kantor. Nah dan itu akhirnya mempan. Ketika itu sudah berjalan normal, itu reward hilang. Hilang. Dia akan tahu sendiri. Tahu bahwa sendiri itu udah, manfaatnya nggak apa-apa, buat dia. hilang. Dan akan ada tumbuh rasa kebanggaan di diri dia. Sesuatu yang dia belum pernah dia coba, ternyata dia bisa. Waktu sekolah bola, waktu sekolah di Santoso, pusing dia ngurusin anak yang bandel-bandel, anak bola bandel-bandel kan. Saya bilang sama Haji Santoso, Mas, paling mempan sama anak-anak ini adalah yang paling dia suka. Apa yang paling suka? Dia suka latihan bola. Kalau dia buat kesalahan, jangan kasih dia latihan. Mempan itu. Dia mendingan nggak dikasih makan daripada nggak dikasih main bola. Itu ada anak bola tuh. Jadi yang tinggal- paling dia suka tinggal apa? Mas Itu Boko yang lihat diikuti. aja. Dia senengnya apa? Bukan nanti jadi tradisi Pak, ini hadiah nih saya. Nanti kalau kebiasaannya sudah mulai berjalan, hilang dia. Hilang sendiri. Hilang sendiri. Dia nggak nuntut. Dia nggak nuntut. Dia nggak nuntut. Dia tahu. Karena anak-anak itu seiring usianya dia. Karena dia udah mulai menyadari. Kematangannya itu juga Ya, ikut karena iya, berkembang. gue ini buat gue. Dia nyadari itu. Karena dia nggak akan nuntut. Jadi kita juga kita yang sebagai Makanya orang tua, sama sebenarnya jangan kalau putus mau asa. kalau marah itu nggak penyelesaian itu. Dan akhirnya apa? Anak-anak itu lebih takut. Iya. Marah itu nggak penyelesaian. Kita harus mikirin caranya gimana ya gitu kan. Saya gitu aja. Udah pakai duit, tapi itu lagi telat potong. Kalau sholat subuh tepat waktu nambah. Sama ini juga terkadang dia minta sesuatu. Tapi pada saat itu sebenarnya saya bisa ngasih. Cuman saya tahan. Saya nggak mau. Ya, apa yang kamu mau? Wah, dia kamu doain mama deh. Itu kan itu biasa kayak gitu sholatnya suka bentang-bentong. Doain mama kali-kali itu mama dapat rezeki gitu. Jadi pada saat dia nggak minta, apa yang diimpikan saya kasih. Itu luar biasa senangnya dia. Artinya Nyari momen lah buat itu. nyari momen. Permainan Nyari psikologi momen. berarti ya? Iya, nyari momen sehingga anak itu seperti anak saya nih, si Nadim waktu di NF. Bayangin, baru 4 bulan sekolah mau dikeluarin dari sekolah. Dari lab school SMA itu saya marah juga sama sekolah waktu itu. Jadi emang tidak Coba dia Tidak di lab semua. dia di lab school itu 200 orang per angkatan. dia sendiri Dia satu-satunya satu-satunya yang masuk ke pesantren Nurul Fikri dan saya dibilang orang tua gila sama orang tua lab school. Coba gitu. Karena ya itu kan dia tahu pesantren itu kan semua fasilitas akan ditarik. Sementara saya bentuk punishment ke dia. Waktu kelas 3, dia kan dipanggil sama sekolahan. Geng-geng gitu loh yang gebukin anak orang hampir dia dikeluarin dari sekolahan. Itu juga ada lab school sih gitu. Ada. Ada Ngeri. dia berkolaborasi dengan 3 Pak. sekolah. Ya maksudnya kan lab school itu kan dididik sebagai orang leader, yang Nah, di sini. sekolah Taruna masih ada Ada. sebenarnya. Oh, begitu. Makanya saya bilang, Ngeri dong. sekolah Berarti bersyukur aja kan saya kan jadi ke lab school. Bener. Ada itunya juga. Enggak, tapi tetap aja manapun masih. Gimana? Iya, tapi kan Itu waktu kejadian anak saya, itu mereka bakti mulia, Al-Ikhlas, sekolah-sekolah top semua itu, nama Lepsu. Itu anak-anaknya kolaborasi bikin geng yang namanya Inferno. Mententir anak yang mau masuk Inferno digebukin, dipukulin. Nah, ada kebetulan salah satu anak dipukulin. Maksudnya di apa sih pelonco gitu loh. Iya, mentalin gitu. Kena mau buta gara-gara kena kornea matanya. Nah, bapaknya pengacara. Rame kan? Sementara si nah di mana saya di situ bukan gebukin anak orang, kebagian apa jaga tas. Ini sana mau dikeluarin. berarti ada yang dikeluarin tuh? Enggak, akhirnya Nggak ada yang dikeluarin maksudnya? Nggak dikeluarin. nggak dikeluarin. Tapi ya orang tua semua, Jelas. ya, orang tua semua Sanksi. dipanggil. Ya. Jadi buang dari Tapi yang itu pasti kena sanksi lebih itu. iya, tapi kan ini kembali lagi sekolah juga tidak mau diterima. Terus kedua, orang si sekolah akan berhadapan dengan orang tua yang merasa anaknya udah dididik Iya. di situ, kenapa jadi begitu gitu loh. Nah, ya itu loh, maksudnya kan lab school kan Iya. Nah iya, udah jadi, pasti top lah gitu pendidikan. di, Oh begitu. di antara anak-anak yang Inferno itu ada 20 anak apa 19 anak ya saya lupa,
20, pokoknya banyak anaknya itu. Di antara tuh yang anak yang cedera yang teraniaya, bapaknya lawyer. Nah yang di sini semua anaknya orang tuanya 6 orang apa 9 orang tuh lawyer top semua. Jadi lawyer ketemu lawyer. Akhirnya sekolah yang pusing. Dikumpulin akhirnya apa sanksinya? Kayak karena anak saya baru pertama kali, jadi dia hanya dapat itu operasi semut. Jadi teman-temannya udah selesai kalau waktu istirahat selesai, teman-temannya masuk kelas, dia bersihin selasar. Yang anak-anak yang pada itu dia nyapu, ngepel, ngerapiin selasar itu, pokoknya gazebo itu dia yang bagian bersih-bersih. Nah anak yang 2 kali melakukan ini kena hal yang sama, ditarik dari kelasnya masing-masing, dijadiin satu kelas. Tapi itu juga nggak nyelesain masalah. Yang pusing gurunya, anak-anak bandel-bandel semua dijadiin satu. Malah makin makin liar ini. Tapi dari anak-anak itu, setelah mereka sekarang ini kuliah, semuanya masuk sekolah negeri, pintar-pintar semua. ITB. Sebenarnya anak-anak pintar, cuma Ya, itu penyalurannya kurang. Nah, itu karena di lab school itu kan pasti orang tuanya pada tajir-tajir dan sibuk semua. Betul. Mereka rata-rata kurang Justru yang perhatian. perhatiannya kurang. tapi orang anak pintar-pintar saya Anak betul kita semua. Terus terakhir anak saya akhirnya bersyukur saya masukin dia ke lab school. Ke Nurul Fikri. Nurul Fikri. Teman-teman dia yang external, ada yang ngedrag, ada yang jauh gara-gara orang tuanya cerai dan segala macam. Kan itu dia sebagai- masuk Nurul Fikri seumur-umur dia sekolah nggak pernah dia ranking 2 dari bawah. ranking gue dari bawah. Saking dia protes pengen tadi keluarin. Pengen dikeluarin. Tapi pas mau papanya bilang, papa nggak keluarin. Mau 10 tahun kamu di sini, 10 tahun kamu di sini sama papanya. Terus saya cuma bilang, Itu nggak boleh sebenarnya. iya. Terus pas dia kan saya dipanggil juga kan waktu di Nurul Fikri. Anak saya gara-gara kan di nama pesantren kan nggak boleh ngerokok, nggak boleh baca komik, nggak boleh main musik. Anak saya itu Semuanya bukan nggak baik-baik boleh. aja, biang kerok juga di sekolah di tempat kita. Akhirnya terakhir itu saya main HP itu hanya boleh di Senin dan Kamis. Dan itu ada waktunya untuk nelfon orang tua. Jadi semua fasilitas habis semua. Dia kan dia hobi baca komik, Pri. Itu kalau baca komik naik dari plafon. Saking itu One Piece itu loh yang apa sih zaman dulu itu. Ngerokok karena kalau merokok pergi ke tengah hutan jalan 3 kilo. Udah kena rokok itu. Dan saya juga nggak tahu. Saya pikir Nurul Fikri itu tempat untuk menempa anak saya menjadi lebih baik. Ternyata di situ anak-anak dengan masalahnya masing-masing. Jadi mungkin sebenarnya udah punya masalah cemplung di situ. Saya baru tahunya pada saat ya itu tadi dan saat karena anak saya yang dari lab school dianggap anak saya yang jadi leadernya, marah saya udahannya. Padahal karena anak saya Bermasalah, ada masalah. bukan anak saya itu karena saya fasilitas itu saya yang kasih, jadi dipikirnya saya yang menginiin anak saya. Kan ada ditulis di milis waktu itu belum ada WA group sekarang milis kan adanya. Keluarin apa sih itu? Apa sih yang narkoba itu gembok apa? Pokoknya ini narkoba karena anak saya bawain etil klorid. Jadi dia kan dia hobi main bola kan. Di sana di NF itu lapangan futsalnya bagus, lapangan bolanya bagus. Semua lengkap lah di situ. Lengkap, bawa lah etil klorid sendiri. Aku etil klorid buat kalau sakit. Killer pen itu emang saya beliin awal masih mulus. Nah, pengiriman kedua ternyata itu karena saya bilang anak-anak bermasalah semua. Anak saya cerita, padahal dia cuma cerita. Dia waktu ikut latihan dasar kepemimpinan di lab school sama orang marinir diajarin bahwa entah diajarin entah dikasih informasi. Jadi etil klorid itu kalau disemprotin di handuk atau di tisu yang basah bisa ngebius orang. Kamu gitu, entah saya nggak tahu ngajarinnya waktu itu apa karena hati-hati bisa dibius karena ini. Oh bisa begitu, bisa jadi. Nah, cuman yang anak-anak tangkepnya, wah iseng lah namanya anak-anak. Yang nyoba anak SMP, anak saya ngasih, nggak pelit anak saya kan dikasih. Itu anak mabuk guling-gulingan jatuh. Ditanya Siapa punya? Siapa yang punya? Anak saya.
saya yang dibilangin, dianggap merusak NF. Ngamuk, saya digituin. Saya langsung maju. Saya lihat kepala sekolahnya. Saya langsung nanya kepala sekolahnya. Itu kepala sekolahnya anaknya berapa? 2 Bu. Saya tanya sama wakil kepala sekolahnya kan. Pak Fandi, itu si Pak Tri anaknya berapa? Anaknya 2 Bu, satu umur 6 tahun dan satu 2 tahun. Anaknya perempuan, oh nggak kenal. Saya mau ngomong kayak bui-bui nggak bakal nyangkut. Orang dia nggak punya pengalaman, anak saya udah gede-gede, anak dia. Jadi saya bilang, saya minta nomor ketua yayasan. Ketua yayasan mau Fikri, saya hadepin. Saya bilang kalau anak saya nggak dibersihin namanya, saya aduin Komnas sama anak. Baru sekolah melakukan pembinaan yang salah ke anak-anak. Mau saya gituin. Itu nih Pak Herlan lagi sakit, udah pusing nih. Ini anak baru masuk, belum kan inferno belum selesai. Itu kelas 3 SMP, lagi mau ujian. Belum kelar, baru kita mau nafas lega yang di lab school, bikin lagi dia yang di NF. Jadi lagi sakit-sakit, tengah perjalanan saya, ya di sini juga saya tidak membanggakan diri saya sendiri ya, tapi di sini juga peran ibu untuk bisa memilah mana yang kita marahin anak, mana yang menjadi kesalahan kita juga. Saya bilang sama papanya, yang memasukin ke NF kan kita berdua. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap resiko-resiko yang anak hadapi. Dia nggak mau, namanya anak-anak nggak bisa ngelola diri dia sendiri. Akhirnya saya di depan, biar di depan dulu, saya belain anak saya dulu. Urusan kita marahin di rumah, itu urusan belakangan kan. Pas saya dengar ceritanya, sekolah yang salah. Lah, anak ternyata di waktu pertama pengiriman itu sebenarnya udah bermasalah. Pas kedua baru saya dikasih tahu dan ibu anak saya ditelepon sama NF, ibu anaknya melakukan pelanggaran berat. Anak ibu mabuk, coba bayangin. Sekolahnya juga ngawur juga. Jadi nggak verifikasi dulu benar. Anak ibu Nggak cek and recheck lah. anak ibu mabuk. Makanya saya nanya itu kepala sekolahnya umurnya berapa? Siapa tahu tuh kan yang nelfon langsung kepala sekolah kan? Saya bilang ini saya nggak bisa ngomong sama taktik. Saya minta nomor ketua yayasan. Sampai si Nadine itu saya bawa loh ke rumah sakit Kramat Jati periksa bersih narkoba apa enggak. Ya, saya takut juga. Ternyata emang bener ya, kan kita juga nggak. Ternyata dia bersih. Hasil itu saya bawa ketemu sama ketua yayasan. Ketua yayasan ternyata anaknya juga 4 laki-laki, modelnya sama anak saya. Jadi kita nyambung. Akhirnya dia cuma bilang, ya udah Bu, kesalahan yang kemarin dizuruhin anak saya skorsing 2 minggu di rumah. Dikasih hafalan Quran, suruh baca Quran, nggak apa-apa buat saya. Terus tapi kalau dia melakukan kesalahan lagi yang sama, baru dia akan mulai diproses gitu ibarat. Ya buat saya nggak kenapa-napa. Nah, saya langsung disuruh nanda tangannya kalau anak saya melakukan pelanggaran langsung dikeluarin. Ya saya nggak mau, saya ketemu sama waktu itu. Nah itu akhirnya yang tadinya wali asramanya anak saya benci sama anak saya, benci banget sama anak saya. Melihat muka anak saya sudah, dia ngomong sendiri. Saya awalnya benci banget tuh melihat Nadine, karena memang itu tadi saya bilang, gesturnya dia kadang-kadang bikin orang dia belum ngomong aja orang udah bawa sebel. Nah itu yang terjadi waktu dia kuliah. Mungkin dosen dia juga sebel sama dia, makanya Kesel dulu udah. Itu makanya saya bilang anak-anak kita ya attitude menghadapi orang di luar keluarga itu juga harus kita ajarin, karena akan bermasalah juga buat dia karena udah habit nggak bisa dia hilangin. Betul. Gitu loh. Jadi Di kantor juga gitu sekarang. akhirnya saya bilang, Tapi karena kerjanya bagus, dia kalau kesel sama bosnya, dia matiin HP-nya, dia hilang. karena dia diperluin, karena dia Terus, punya terus bosnya tuh nelpon aku, Pak Herlan, Nadine kemana ya Pak? Lah, katanya ke kantor Pak, kok nggak ada di kantor? Akhirnya udah tak telepon, Kak, di mana Kak? Ini Pak, aku lagi di kafe lagi kerja, cariin Pak Lutfi tuh. Ah malas, Nadine biarin aja lah. jadi pas saya ketemu tuh sama kepala sekolah itu udah SMA. Jadi kita sampai kapanpun tetap akan menjadi orang tua buat anak-anak kita. Dia udah nikah, masalahnya lain. Dia SMA, masalahnya lain. Kecil-kecil, masalahnya lain.
Jadi kita sebagai orang tua juga harus terus berkembang. Kalau enggak kita nggak bisa ngembangin. Nah itu yang saya rasain, waduh ini Ya, itu secara ilmunya kurang nih, tapi harus ngadepin gitu. Iya. Nah, kalau di sini kalau bapak-bapak kan lebih banyak di luar. Jadi memang ibu harus diperkuat. Kalau saya sekarang nggak Bu, Hah? kita berdua. Ya lebih bagus lagi. Lebih bagus. Sekarang dulu saya nggak tahu ya. Saya bilang ke Bu, saya pengen deket dengan anak saya gitu. Pokoknya istri tadi malah kerja tuh. Saya coba gimana caranya nih istri bisa rumah. Saya minta ngamuk lagi. Cuman doa aja Sama kalau kayak anak-anak nih kalau ibunya marah sama dia nih. Kesel dia kan. Dia bilang, anaknya urusin. Kesel gue gitu. Udah. Ntar gue yang beresin dia bilang gitu kan. Udah, sehari saya ajak makan di luar. Makan, selesai makan, diomongin. Nangis dia. Dia putus sama pacarnya waktu SMP, malu saya juga dipanggil waktu di live school. Saya dipanggil guru BK, mana pernah prestasi anak saya, pasti itu urusan berantem, yang dia pacaran, ini, Bu, ini yang ini sama si ini, udah kayak itu, kayak perangko, nempel terus di pojokan. Coba, akhirnya saya begini-gini, terus nggak lama, tiba-tiba saya habis kejadian Inferno, udah, akhirnya saya sayang dia, saya gedein hatinya dia lagi, dia akhirnya nggak jadi keluarin kan. Jadi anak-anak udah dapat sanksi. Tiba-tiba dia pulang sekolah nangis di pangkuan saya. Mama, perempuan itu maunya apa sih? Kata dia gitu. Hah? Perempuan? Saya bilang, ada apa? Dia mati ya, anak itu tahu lagi. Saya pikir gitu. Udah, saya sayang kepalanya. Ya kenapa? Coba tenang dulu bicara sama mama. Rupanya itu pacaran, si pacarnya didiemin salah, diajak ngomong salah, bingung dianya. Akhirnya saya cuma bilang, makanya kan kamu udah bilang jangan pacaran dulu, kamu belum nyampe sana. Dia saya bilang, tadinya udah sayang kan nggak mungkin saya marah-marah kayak gitu. Dia saya ngobrol, dan tipikal anak saya itu bukan tipikal yang nyari perempuan terus putus nyambung lagi. Dia kalau udah satu jadi kayaknya terpukul banget nih, dikhianatin sama sini perempuan. Sampai waktu dia di NF telepon saya, minjem telepon Pak Ustadznya. Mama, aku harus ke Jakarta. Nah, kenapa? Si Arum bohongin aku, katanya mau break, nggak taunya dia punya pacar baru. Astagfirullah. Udah, kamu nggak kemana-mana, kamu tetap di situ. Sekarang udah, kamu hanya kenal dia sebagai teman, habis itu selesai, itu udah nggak ada apa-apa. Artinya kamu belum jodoh, kamu belum jodohnya dia. Jadi kita itu ibu tuh, aduh saya kalau saya ceritain sama anak saya gitu, emang gitu ya, maka aku dulu mau dibukain lembaran, saya bilang gitu. Yang artinya apa ya, kayak anak saya yang bola, dia jadi pendiam, yang sebelumnya tuh mulutnya nyerocos, tiba-tiba sekarang tuh dia introvert, tertutup. Akhirnya saya bilang gini, kamu tuh nggak bisa kayak gitu, kamu tuh main bola tuh tim. Jadi di luar dan di dalam lapangan kamu harus akrab, baik dengan pelatih, ofisial, dengan pemain dan yang lain-lain. Walaupun kamu berkompetisi dengan teman-teman kamu sesama tim, ya kan mereka kompetisi, siapa yang mau dipilih kan gitu. Tapi aku nggak bisa, aku kan bukan yang penjilat, aku bisa bermuka dua. Terkadang itu dibutuhin, saya bilang. Tapi bukan tujuan jahat, saya bilang gitu. Ya karena kalau semua orang bermuka dua, habislah kamu kesingkir. Teman-teman kamu yang bermuka dua itu yang dapat, padahal kamu tahu kualitas dia lebih baik kamu gitu kan. Jadi mau nggak mau kamu juga harus main peran, tapi tidak merugikan orang, saya bilang gitu. Kamu tuh waktu kecil-kecil Sumeng, iya punya aku dulu Sumeng yang mana kata dia. Terus sekarang aku Jadi dia jadi apa kita yang mereview. Yang anak saya yang bungsu ini, dia ngajarin saya sabar, ngajarin saya untuk berpikir, oh iya ya. Jadi kalau misalnya berangkat latihan nih, pas kemudian bawa mobil gitu kan, terus di lampu merah itu kan ada yang orang cacat, bohong gitu kan, suka kasih plester apa semuanya. Ini orang saya bilang itu sampai bohong aja kayak begini. Dia bilangnya apa? Nggak diduga deh. Papa nggak boleh gitu. Masalahnya dia bener apa bohong itu urusannya sama Allah. Bapak kalau mau kasih sedekah kasih aja. Sampai gitu dia ngomong. Iya ya.
Ya, Jadi terus anak-anak cerdas kan kadang-kadang jadi di kayak luar- terus kayak- di luar Benar. kita. kayak kemudian kalau jalan misalnya Anak saya ntar banget kita- itu bu. Ih, Yang kecil. Saya kadang juga gitu Pak, kesel juga. ntar kita sholat asar di mana? Minta. Saya Habis itu soalnya rokok makan. Nah, Aduh. kalau itu pernah saya waktu ngelewatin STK Bakti, anak-anak kecil minta, habis dapat duit dari saya, lihat di mata kepala saya sendiri ke warung di rokok umur masih di bawah umur. TK Bakti baru. Hah? TK Bakti. Itu yang di Manggisan. Itu sekolah anak saya sih. Oh itu. SD-nya tuh. SD-nya. Oh SD. Kalau saya di Kalau TK-nya kan yang dekat Atakwa kan? Iya. Nah, dari situ. Kan anak saya Nomor TK-nya 1 nomor 2 SD Bakti juga. Oh gitu? Iya. SD-nya SD Bakti. Nah kan kok bisa nyambung Mbak? Padahal saya mikir mau bayar aja nggak bisa Pak. Saya Cuma nilai salah bener-bener tuh Pak. Saya tapi si Opang itu, tapi saya juga nggak tahu, hidup saya kayaknya penuh kontroversi. Saya waktu di SD Bakti kan berantem sama SD Bakti. Oh iya? Karena anak saya yang nomor 2 ini si Opang. Berarti SD Bakti yang 78 kan? Iya. Iya. Jadi Dulu di sana. iya dua-duanya di situ. Lah waktu saya kerja di BINUS kan anak-anak di sekolah di situ SD-nya. Ada lah kan nyambung lagi. Kok bisa ya? Yang keluar SD Bakti siapa Pak? Hah? Yang pindah SD Bakti. Ini nomor 2. Waktu saya berantem sama sekolah. Ya nomor sekolah. Gara-gara dia sekolah 6 hari SD Bakti. Hmm. Sekolah 6 hari, terus tiba-tiba tanpa ada simulasi, tanpa ada info ke orang tua, diganti sekolah 5 hari, tapi bayaran sekolahnya naik 2 kali. Nggak ngamuk kita. Itu Terus- tinggi loh. Iya, terus begitu. Sekolah 6 hari itu aja waktu itu, ya kembali lagi, ibu kan indikatornya kan nilai. Nah. Bakti anak-anak ujian, nilainya pada turun semua. Itu 6 hari, terus dirubah ke 5 hari tanpa ada simulasi segala macam. Kenanya, lah ini anak-anak yang nilai 6 ini evaluasinya apa aja kita ya Allah pas dulu nggak ada nih, berganti terus bayaran sekolah. Yang paling protes kan yang punya anak kembar 2 di situ, mabok dia. Udah debat. Saya lagi yang maju ngadepin tuh kepala sekolah, yang lain pada ngintil semua di belakang. Saya dicecer sama ini, dikaitin sama Abata. Sampai dia ngomong gini, ibu, kan ibu juga punya sekolah yang 5 hari. Apa jeleknya emang sekolah 5 hari? Saya langsung ngomong, saya nggak bilang sekolah 5 hari itu jelek. Sekolah saya 5 hari sudah awal. didesainin dari awal sekolah 5 hari. Itu masih ada kendala bu, masih banyak masalah. Nah ini dari sekolah 6 hari mau jadi 5 hari nggak ada pemberitahuan ke orang tua. Prestasi turun. Iya, terus enggak, saya bilang nggak ada pemberitahuan ke orang tua. Apa pertimbangannya dijadiin ke 5 hari? Kita juga nggak tahu orang tua. Sampai saya bilang, saya tuh nggak mau ngacak-ngacak dapur ibu ya, saya bilang. Kita hanya minta sedikit hak kita karena anak-anak di sini semuanya bayar, nggak ada yang gratis. Dan itu bukan anak-anak ibu, gitu ini langsung. Dan ini bukan anak yang kita hanya menanyakan hak kita sedikit, saya gitu. Ada lagi kepala sekolah, anaknya sekolah di Percik tuh, di Cikini. Bu, saya punya anak. Itu wakil kepala sekolahnya. Saya punya anak, dia sekolah di Cikini. Saya percayakan seluruhnya ke sekolah. Saya balik selalu dianya. Sekolahnya ibu di Percik seperti Bakti nggak? Segala sesuatunya tidak dibicarakan dengan orang tua. Diam dia langsung. Habis itu, saya udah konflik kan sama semua pengurus, sama guru-guru. Apa nyamannya anak saya ada di dalam Bakti itu? Saya tarik keluar. Ekstrim, kalau saya emang ekstrim sekalian. Nyari SD Gunung ke arah kan kakaknya udah di lab school tuh. Searah. Searah nih, SD Gunung sekolah percontohan. Saya masuk situ masih ada satu tempat. Gurunya juga, saya juga nggak tahu, tiba-tiba anaknya yang paling udah bu, besok langsung masuk. Oh udah, disuruh besok ada masuk. Anak saya langsung saya taruh di sekolah di situ. Baru saya ngurus surat keluar pakai SD Bakti. Sekolah dulu anak saya di situ, pakai seragam saya udah beliin tuh. Pokoknya saya udah urusin di situ. Sama kepala sekolahnya SD Bakti. Kok ibu ekstrim banget bu? Emang nggak ada lagi yang bisa dibicarain, gitu kan? Itu kepala sekolah siapa? Pak Pur waktu itu. Oh, masih sekarang? Masih ya, Pak Pur? Iya, baru mau pensiun. Oh iya, karena dia ganti, karena rame-rame itu akhirnya yang sebelumnya itu Pak Bambang deh kalau nggak salah. Siapa? Itu dia turun naik Pak Pur. Jadi waktu itu saya dipanggil Pak Pur. Bu Eri masih wakil kepala sekolah. Oh, saya nggak tahu dah. Wakil kepala Kesenian. sekolah itu Kesenian kesenian. masih ada, cuman nggak. Oh, yang orangnya pendek ya? Enggak. Tinggi.
tinggi orang. Masih ada nggak itu? Bu, solusinya apa tadi sama sekolah? Nggak ada itu. Terus Nggak ada solusi sama sekolah. enggak, iya saya dipanggil, ditanyain, kok ibu ekstrim banget gini-gini. Pak Pur bisa menjelaskan ke saya, Kenapa? bisa menjamin bahwa dengan sekolah 5 hari, ini anak-anak tidak bermasalah di ujiannya nanti, kan anak kelas 6. Mestinya kalau dia mau anak kelas 1 dong, Dicoba. yang dicoba. Trial dulu lah. Iya kan, bertahap gitu nanti kelas 6. Pas kelas 6 nggak sih? Kelas 6. Hanya kelas 6. Semua. Semua. Cuman kan Tapi kan semua. kalau dia mau nyoba, jangan anak-anak kelas tinggi. Trial dulu. Makanya saya ngamuk. Kalau Pak Pur bisa ngasih kejaminan kalau anak saya tidak bermasalah nanti pada saat ujian, dan kita ini anak-anak kan punya les-les 6 hari kan ada les-les yang harus berubah semua. Bisa, saya nggak jadi pindah. Anak saya balikin lagi di sini. Sekarang anak saya udah sekolah di Sriwijaya. Diem dia. Oh gitu ya Bu. Dia ambil suruh pindah, nggak berani kan? Nggak berani dia ngasih kejaminan. Terus guru-guru langsung ngomong, saya deket juga kan, saya termasuk pengurus juga waktu itu kan di P3. Ibu kenapa sih kayak gini, jangan ngomongin untung rugi Bu, gini-gini. Saya bilang gini, saya nggak ngomongin itu Bu, saya hanya ngomongin masalah etika. Orang tua murid di sini kan pada bayar semua, masa nggak punya hak untuk mendapatkan informasi? Saya udah kasih waktu 2 minggu, ini waktu libur sekolah saya kasih waktu untuk mereka memanfaatkan. Enggak, ya, orang enggak dong sekolahnya. Saya pikir alhamdulillah Opang pindah ke SD Gunung, ibaratnya yang bayarannya sangat jauh banget dari nggak bayaran kan, gratis. Kok bisa? SD negeri. SD negeri. Oh, negeri dia. Pindah ke SD negeri, tapi SD negeri yang salah satu yang bagus di Jakarta Selatan. Bagus Di percontohan. belakang SMP 19. Pindah ke situ, saya juga nggak Jalan rempong, Bumi. nganterin adiknya, terus nganterin kakaknya kan di lab school yang di situ Kebayoran kan. Pas ujian terakhir anak saya akselerasi bisa masuk ke lab school. Caranya Makanya Allah. saya bilang, jadi tergantung orang sekolah, jadi tidak menentukan ya dari bakti masuk ke SD negeri yang pulangnya jam 11. Bakti kan pulangnya siap, menjelang Jam sore. 1. Iya. Sekarang jam 1. Yang Tapi kalau sekarang udah tertata Bu, jadi informasi segala macam udah clear ya, tuh. Ya, mungkin yang awal-awal datang dulu mungkin, kali ya. Iya. Iya, kalau gitu Makanya- bisa kacau juga itu Nah, mah. iya. Wah itu kan masih kacau Paku waktu itu tuh. Ini Kalau ya. sekarang sih langsung udah bagus lah. Iya. Sistemnya udah clear. Malah kita kebanjiran informasi kan nggak tak baca kan. Iya, kalau sekarang kan udah, sekarang ini kan karena ada Emang semua udah medsos, apa segala macam. terbuka ya? Iya, kalau dulu kan nggak ada, belum ada yang kayak gitu. Saya ke sekolah saya bawa kamera sama video aja. Ada apa-apa nih videonya gitu. Kalau sekarang kan dia orang nggak ada yang berani. Ya udah. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Selesai, belum ada cerita bener nggak tahu bener nggak tahu enggak, udah dihujat orang aja kan duluan. Iya. Anak-anak dulu begitu, jadi wow, kaki kan. Iya, cuman itu yang tadi saya bilang. Saya ternyata satu nih Mbak, baru mulai ini. artinya ya saya intisari saya sama Pak Herwan cerita bahwa apa yang dia alami di masa kecilnya itu akan Sangat. akan ngebentuk dia juga nanti dewasa. Bekal dia ke di dewasa ya. Sekarang ini dia mungkin belum ngebuka. Kayak anak-anak saya kan itu yang di 78. Males minta ampun. Pas yang maju 8 tuh kan. Jadi bayangin, masuk setengah 7, jam 6 baru bangun. Walaupun naik motor kan kita takut dia ngebut-ngebut. Pasti gimana kenceng-kenceng segala lah. macem. Waktu itu dia lagi entah UTS, entah Pulang sekolah nggak pernah jam 7 Pak, malam 9. kita. Itu Nggak pernah belajar di rumah. Jadi dia kita bangun, udah jangan tidur malam, besok pagi telat. Kamu katanya mau ada ulangan. Berarti ada waktu bandel-bandelnya UTS. kan gitu. Dia tidur malam, saya lihat. Biasanya kan kita kayak gitu, Pak, bangun 5:30 aja bangun, abis sholat subuh bangun, abis itu mandi, apa segala macam. Ini kan kalau dibangunin masih kelar, punya tempat tidur, segala macam. Terakhir saya gini, ada dia lagu UTS tuh, kalau nggak tahu UTS nggak tahu ulangan umum. Gitu. Dia kaget, ini nggak bisa nyalain saya berdua pagi kan malamnya saya udah ingetin. Itu tadi salah satu resiko kayak gitu. Jadi Benturin. Dia bangun kaget, dia nggak bisa protes. Kok mama nggak bangunin, nggak gini. Wah, entah dia mandi, entah dia nggak mandi, saya nggak tahu. Tau udah berangkat sekolah aja.
yang paling perlu diperhatiin di usia-usia berapa? SMP, SMA? Kan Semuanya sih. tetap harus semua itu. Semuanya. Tapi gini loh, perhatiin Ada ininya, perhatiin ada kadarnya. perhatiin itu Tapi bukan kalau berarti bukan berarti ini, bukan berarti Dibalikin semua. enggak. Jadi lebih ke ini, lebih ke setiap ada momen untuk komunikasi paling efektif tuh di meja makan. Masalah atau gini, Paling efektif di meja makan. ya di meja makan atau kita apalagi kalau bisa bikinin dia makan dan kita bikin ini terus dia suka, wah itu enak banget. Kena tuh. Ya. Saya sampai sekarang berarti emaknya nih juga. saya sampai Kalau bapaknya bikinin Indomie buat anaknya, kayak sampai sekarang nih anak-anak nih kalau udah wah bikinin Indomie dong Pak, saya bikinin. udah segede-gede gini juga. Masih saya bikinin. Nah terus udah bikinin udah. Kadang-kadang anak saya bukan orang tua yang ini teh saya nih. Saya lagi makan nih. Dia datang, ini teh apa ya Pak? Bagi ya Pak. Minum udah. Enggak kita bilang Ekstrim gitu kan. Enggak. Kalau orang Jawa gitu kan Ah. wah ada ini. Ada benar dan enggaknya. Bagi ya, Pak. Ya udah gitu. Itu ibarat flash disk yang kosong. Jadi dari awal itu mereka akan mengisi semuanya. Kita berpikir anak kecil nggak ngerti. Enggak, itu kerekam semua di memorinya dia. Kalau baca orang yang terkesan kriminal atau ada dia kelainan perilaku segala macam, itu pengalaman di waktu kecil. Dia Sama- dijahatin, dia dijahatin. sama dia kayak gitu, dapat omongan kasar, dapat dia kecilnya belum ngapa-ngapain, tapi itu pas saat dia usia dia mampu, dia merasa kakinya bisa berdiri, itu dia akan melakukan itu. Nah, kayak di rumah gitu misalnya jangan kalau bisa gitu bikin dia surprise tuh jangan tunggu dia minta gitu. Kamu mau makan ini nggak? Kalau bikinin ya, saya bikin walaupun segede gitu udah saya bikin. Jadi mau bikinin, saya bikinin. Bukan berarti ngemanjain ya, bukan. Tapi ya itu tadi momen-momen untuk ada hal yang kita mesti sampaikan di sini sampaikan. Kayak satu nih, anak Supri kan saya banyak pilihan yang dia mau. Nah, cara ngarahinnya ke Supri tinggal bilang, Dek, ini waktu ada misalnya seminggu ini udah 7 hari, ini kamu ini. Sementara kamu banyak loh, kamu kapan waktu mainnya, kapan ininya. Jadi dia akan berpikir, kalau kakak saranin, kamu milih salah satu yang kamu sukain apa, dan kamu lihat dalam waktu sekian, kita belajar dia kasih target. Yang waktu gini kamu nggak ini berarti nggak cocok kali buat kamu, nah, kamu coba yang lain. Jadi kamu masih bisa yang lain-lain gitu loh. Mereka diajak bicara. Jadi kita tidak membunuh kemauannya dia. Kan kadang-kadang itu saya dulu sih juga. Ikut ini, ikut itu, nggak diterusin. Emang kamu pikir mama, papa petik duit, duit metik dari pohon? Ya, kadang-kadang itu kita kan kepikir juga di situ tuh. Metik dari pohon gini-gini. Nah itu nggak. Untuk anak-anak sekarang yang ada gini, wah, kita disuruh begini, mau minta gini, nggak ada duit, nggak ada ini, nggak ada begitu dia bilang. Mesti disiasatin cara ngomongnya kayak apa biar nggak dibalikin kayak gitu. Nah, itu. Iya. So, Kalau saya cenderung sih nggak dibalikin, ibu ya. ya mungkin karena Supri lebih diem dari Betul. ibu. Ya kita Yang para mama ini nih. Kalau saya berdua saling saya timparin sama Kalau jadi anak saya itu sampai dia hafal omongan saya. Dia tapi anak saya lebih suka keren. Stop. Habis ini mama pasti mau ngomong. Nah, ya begitu tuh. Ya itu tuh. Saya langsung dia tahu mama bakalan ngomong itu. Kenapa masih dikerjain juga? Nggak capek apa? Ngeliat mama. Emang kamu pikir mama nggak capek nih ngomong begini? Iya. Awas ya sekali lagi ngerjain. Kalau udah gede-gede sampai apa loh nggak saya? Aman. Nek, kan dulu. Nah, sini mama pasti mau ngomong ini katanya. Nah, udah tahu mama bakal ngomong. Dan itu kita ibu-ibu juga refleks otomatis. Itu yang muntahan dulu keluarnya bentuknya begitu juga. Cuman udah akhirnya setelah gede-gede kayak gini, mereka akhirnya tahu. Saya kalau marah bener, itu saya justru diem. Dia mau marah, kayak mau melintang, mau nunjuk, itu pernah itu si Nadine 3 bulan udah saya tegur. Dia juga bertahan loh, yang negur saya. Akhirnya papanya yang ngomong, kamu tuh anak kayak
kucing sama anjing aja nanya. Kenapa sih masalahnya? Tanya sama anakmu. Saya bilang 3 bulan saya nggak tegur dia. Nggak boleh itu sebenarnya Pak. Nggak Saya artinya saya diemin. boleh. Saya Kadang diemin. gitu sih. Saya diemin Sok dia tuh terapi dengan aja. saya nggak negur dia tuh dengan kalau malam-malam makan saya hanya nyebut 3 anak, dia nggak saya sebut. Opa, Abang, Anis yuk makan. Dia keluar kamar. Nah, dia nggak disebut. Dia melongok gitu. Ih, apa aku belum dipanggil, kelupaan kali. Berdiri dulu depan pintu tuh. Ingat saya tuh. Dia ngeliatin aja saya. Terus dia bilang, ini lauknya, yang ini. Terus dia duduk di meja makan. Dia duduk di meja makan. Dia ambil nasi sambil ngeliatin. Saya nggak sebutin. Ini makan, saya ajak ngomong dia. Berasa banget tuh dia. Tapi gila, 3 bulan juga dipertahankan dari luar saya. Tapi makan tetap. Iya, sampai akhirnya waktu itu kan mulai HP jadul kan udah mulai ada tuh. Akhirnya dia itu WA saya, SMS. Mama kenapa? Kok aku didiemin? Seolah-olah aku bukan anak mama. Kayak aku nggak ada, dia bilang gitu. Saya nggak jawab, saya biarin aja pulang sekolah. Dia nyamperin saya, dia ngomong, Ma, kalau dia mau berangkat sekolah tuh dia salut, tapi saya nggak lihat mukanya, saya gini aja udah, Ma, saya gitu. Terus dia bilang, Mama kok nggak jawab SMS aku gitu. Terus kamu maunya Mama apa? Iya kenapa? Kok aku sih enggak dianggap ada. Terus saya cuma jawab. Terus selama ini kamu anggap Mama ada juga apa enggak? Ya iya Mama kan dan Mama aku. Terus kenapa kalau Mama ngomong kamu nggak pernah mau dengar? Mana yang Mama larang itu kamu kerjain. Ya sudah, Mama kasih kebebasan kamu melakukan sesuka kamu. Terserah kamu, tapi resiko kamu tanggung sendiri. Saya bilang gitu kan. Ya tapi kan kakak jadi sedih Mama nggak negur Mama. Terus kalau kamu Mama ngomong, terus kamu nggak dengerin Mama, itu kamu anggap Mama nggak sedih, sama nah perasaan kamu nangis dia langsung. Jadi kadang-kadang kita untuk menyentuh dia, kita balikin apa yang dia kerjain. Saya ngomong nggak didengerin, saya kasih tahu hentak-hentak kaki, iya udah suka-suka lu deh, mau ngapa-ngapain suka-suka lu. Tapi saya juga takjub 3 bulan bener-bener dia juga ngomong saya, ngomongnya sama bapaknya doang. Ya artinya karakter anak-anak itu tadi. Saya punya anak 4, karakter beda-beda. Ada yang tertutup, kalau yang ini, kalau anak saya nomor 1 tertutup. Anak nomor 2 extrovert, terbuka, meledak-ledak. Ya kalau yang nomor 3 autis udahlah, emang udah langganannya psikolog. Nah yang nomor 4 ini, dari yang sungai dia berubah, sekarang dia mau balik lagi ke karakter dia, butuh proses. Saya nggak tahu juga masalahnya dia kenapa sampai bisa berubah karakter kayak gitu, itu saya nggak ngerti juga gitu. Jadi akhirnya saya nggak melihat bahwa apa yang dia alami, apa yang dia lihat, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari orang lain, terutama keluarga ya, entah itu kakeknya, entah itu terekam semua dari anak. Ini anak saya tahu banget, neneknya tuh malaikat pelindung. Kalau ada apa-apa lah neneknya. Iya sih. Iya, dan itu kadang-kadang nenek-nenek kalau nggak kita juga kontak, kan bisa jadi perusak apa program kita. Saya cuma bilang, kayak anak saya yang Inferno, itu gara-gara kita cuma jajan lebih sama neneknya. Jadi merasa dengan duit dia bisa ngapa-ngapain. Terus kata neneknya, abis kalau dia pulang sekolah, ayo orang nggak pernah dikasih makan, kamu nggak pernah kasih uang jajan. Terus nanya mau suruh aku kasih uang jajan berapa? Suruh kasih 100.000, 50.000 lah, sebulan bisa gimana bayaran sekolah jajannya dan bayar sekolah. Tapi kasih 20.000, ternyata dia pakai apa? Main Ragnarok itu. Oh iya Ragnarok loh. Zaman dulu itu seru tuh. Nah, saya bilang udah, kalau uang jajan kamu yang dipakai buat Ragnarok bawa bekal dari rumah. Gak usah dikasih uang jajan, biar kamu makan. Jadi mama nggak dimarahin sama nenek, bisa main nyanyinya sebulan. Jadi bikin ibu saya pelit sama anak-anak. Aduh, baik kadang-kadang apa ya?
nanti deh, saya coba lihat ya, saya masih nyimpen nggak buku, biarkan anaknya bicara, buku parenting ya. Itu waktu saya sering berantem sama anak saya nomor 1, yang di ekskul nomor 1 tuh, sampai di situ tuh bukunya tuh kayaknya saya beli buku-buku psikologi tuh, saya baca, biarkan anak bicara. Saya waktu dia remaja saya beli buku tuh, dulu pengarangnya tuh Leila Escuderi namanya. Itu psikolog sekaligus penulis yang merangkum problem-problem remaja yang akhirnya dia memaparkan bahwa keluarga ini solusinya kayak gini, keluarga ini gini, yang memperkaya. Yang dulu kan nggak ada Instagram, saya sampai sekarang pas kalau Supri sama Joko mau ini, itu ada di Instagram Cashplay School Parenting, itu bagus-bagus. Itu banyak tips-tips mengajarkan tuh anak-anak yang masih kecil-kecil nih ya. Kalau saya kan baca itu sekarang kan saya punya cucu. Udah beda lagi nih fasenya. Iya, fasenya saya punya cucu yang saya sering kirimin ke menantu saya. Dia saya ngirim ke mantu saya. Kadang itu ya kalau saya berpikir saya pernah jadi anak, saya pernah jadi menantu, sekarang saya jadi mertua. Jadi tiga alam berbeda ini saya udah ngerasain. Terjadi malaikat apa buat cucunya? Gantian. Ya saya merasa dulu kalau jadi nenek terlalu ngikutin maunya anak, merusak program ini, nah saya nggak mau. Jangan-jangan sih Tapi saya juga berasa kalau mertua kita yang ngomong yang ngajarin begini, ada rasa-rasa. Kan ini anak-anak gue, kan ini kan serba salah juga kan. Jadi yang paling kena ngirimin link. Paling dia jawab, makasih ya mama, gini-gini. Nah, saya cuma lihat saran saya dilaksanakan atau enggak, lihat perkembangan cucu aja. Nah, alhamdulillah nih cucu saya yang dari Sinadin, dia berkembangnya bagus lah. Artinya saya ngerasain waktu ibunya masuk rumah sakit, dia titipin saya di sini kurang lebih 3-4 hari. Anaknya tuh nggak ngerepotin saya. Dia tahu kalau makan tuh harus duduk. Jadi saya nggak capek-capek ngejar-ngejar kemana-mana. Duduk dia sama papanya dibawain itu kursi duduk makan anak kecil itu yang bisa diiniin. Jadi saya bawain makanan, saya siapin. Mamanya bilang, Ma, kalau dia makan suruh duduk aja. Saya kan bener. Duduk saya kasih, walaupun berantakan, dia nyuap sendiri. Tuh, berarti saya melihatnya pada saat dititipin dia nggak ngerepotin orang, nggak nangis, nggak nyariin, terus bisa kita alihin. Nah, itu buat saya dia mulai progresnya bagus. Tempoh hari itu sih ibunya sama kakaknya dia berdebat biasa kayak itu sama itu sehari 2 hari. Wah, Kalau yang gede laki ya? perempuan kuliah di Binus. Wah, 3 hari nggak cair-cair. Akhirnya 1 minggu saya cairin Pak. Itu anakmu musuh gitu. Berdamai. Iya. Wah, ini nggak bener ini kalau saya biarin lama Pak, karakternya sama-sama perempuan. Waduh, ini nggak bener, ini harus cepet-cepet nih. Oh yang nomor 2 yang laki kan? Iya, Kelas berapa sekarang? kelas 8 Oh SMP ya? di situ. Di Pesantren, Pak? Gontor. Oh pesantren Gontor ya? Goji kelas berapa ya? Goji kelas Gontor berapa? Di sini Gontor Pondok. Oh Pondok Aren. Oh. Enggak. Kalau ini dia gontor yang di sana tuh gontor Ponorogo. 1, yang Ponorogo. Ponorogo. Saya dulu mimpi saya sono, Pak. Mimpi. Ya, iya kelas 5. Dia udah kelas 5 sekarang. Kan sampai kelas 6 kan dia kalau di sana. Jadi pokoknya masuk SMP tuh harus SMA baru keluar. Kalau nggak keluar ijazah, nggak keluar nilai itu kalau di situ di gontor itu. Harus ngulang jadinya. 2. Dua-duanya di gontor. Bentukan mentalnya sadis juga sono. Bagus ya. Ternyata di sana juga kayak itu yang Adopsi Gontor juga. kayak itu Pak, kayak klub-kluban gitu juga, peluncuran itu. Ada. Tapi intern di situ. Iya ada. Ya ini Chase Play, School Parenting. Nah kalau yang buat istri, buat ibu-ibu, Eli Risman itu bagus. Eli Risman Ustaz bagus Eli untuk Risman. di follow. Kita ambil ilmunya.
gitu. Dan mereka juga nyiapin ada psikolog yang Nanti ini aja kita minta mau- nomornya ibu buat istri Iya. konsultasi. Nah, kalau berkenan. Nanti saya kirimin linknya ya. Ini sampai sekarang Kasih nomornya kamu ke Supri. Oh, ya. 0878 Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.